Oke, dari aku dulu ya. Iya. Jadi kalau diceritain sebenarnya kita berdua itu teman dari SMP kelas 3 ya Mas. Iya, kelas 3. Terus ya sebenarnya kayak cerita yang klasik banget kayak di novel-novel sih ya. Soalnya ya dia ini tipikal yang every girl punya crush in someone tuh ya kayak gitu, yang kayak kapten basket. Terus ya udahlah yang keren banget gitu. Meanwhile aku ya udah kayak anak-anak cupu gitu doang. Terus suatu hari dia kayaknya iseng apa gimana sih Mas? Ya biasa kayak yang bad boy ngechat yang kutu buku itu buat alasan nanya jadwal lah, nanya PR kan buat dapat Iya. contekan. Terus kayaknya I've been in love with him since the first day he text me. Jadi kayak lumayan lama ya sebenarnya. Terus selama itu dia banyak cerita-cerita tentang kayak kamu hampir semua cewek yang kamu deketin selalu tanya aku dulu. Lapornya ke Gita. Iya, jadi bisa dibilang sahabatan banget dari SMP kelas 3. Terus somehow somewhat sampai di kuliah baru mulai. Ya di kuliah tuh baru Tiba-tiba betul ada. Kenapa tuh ya waktu itu ya? Kayak pas sudah nyampe di kuliah tuh kayak yang mungkin orang yang terdekat itu tuh yang bakal nyaman Gimana? gitu. Oh, Nah. Jadi nggak gitu. perlu cari yang lain lagi sudah gitu. Jadi setelah perjalanan yang Panjang. kan kalau aku perjalanannya gitu-gitu aja ya, Iya, agak nggak menarik kalau diceritain. Jadi kamu yang menarik kayaknya. Ya, Kenapanya? ya perjalanan yang panjang sampai akhirnya tuh udah yang paling deketin ini yang sudah paling nyaman lah, paling ngerti. Jadi kayak yang ngapain cari jauh-jauh, ini loh ada sebelah yang lagi sekarang. Gitu deh. Yang buat saya jatuh cinta sama dia tuh karena Gita ini orangnya pengertian banget sih, meski dia keras kepala. Utamanya sih itu aja. Udah dua doang. Itu aja cukup. Oh. Karena lebihnya sudah banyak. Oh, Itu aja deh. Oke. Kalau aku banyak alasan yang bikin bisa jatuh cinta sama dia ya. Tapi satu hal yang ternyata setelah semakin deket tuh makin kayak oke, ternyata aku udah nemu yang tepat itu karena aku ngerasa dia punya banyak pilihan dan jalan yang lebih mudah buat dia pilih. Tapi dia mau bertahan sama aku dengan jalan yang gak mudah dan banyak sakitnya nggak Mas? Iya, banyak yang dikorbanin, banyak Iya. pengorbanan. Terus di tengah banyak pilihan yang lebih mudah dia tapi tetap milih sama aku. Jadi apa alasannya ya itu kayaknya. Di saat sebelum sama Gita nih sebenarnya sudah ada pilihan ke depan itu harus bagaimana. Tetapi pas milih Gita itu kayak semua itu berubah dan harus memulai sesuatu yang baru dan asing seperti itu sih. Terjun ke dunia yang baru. Kalau berat, kalau buat aku pribadi cenderungnya karena nggak tahu ya, ada aja gitu pressure dari lingkungan karena dia track recordnya udah banyak sama cewek-cewek yang gimana-gimana gitu, yang kayak bisa dibilang dia kan yang kayak ya udah cewek-cewek yang segala macam tuh udah pernah lah di dalam sejarah hidupnya gitu. Kalau aku kan kayak yang ya pengalamannya masih minim gitu. Terus Mantan baru 1. kayaknya ada aja gitu pressure tentang orang bakal gimana ya kalau tahu seorang Reza Hadi di Mas Arjuna tuh end up-nya sama orang kayak aku. Ya maksudnya bukan berkecil hati, aku juga banyak kok kelebihannya, cuman maksudnya kayak dengan track record dia itu ya yang bikin berat kayaknya pressure dari pemikiran tentang pendapat orang Dari gimana netizen, ya. dari Iya netizen. bener, netizennya sih gitu. Ya karena Gita ini sama saya banyak bedanya. Jadi kayak ngelengkapin. Dari yang ya saling melengkapi lah intinya. Kalau aku kayaknya singkat deh, karena selama ini aku hidup itu di lingkungan yang banyak memuji tentang aku. Jadi semua hal yang ingin aku dengarkan itu sudah aku dapat dari orang lain. Tapi dari kamu tuh semua hal yang justru aku gak pengen buat denger. Tapi ternyata menurut aku buat tetap hidup dengan tumbuh dan berkembang tuh aku perlu kayak gitu. Karena kalau aku cuma terima baik-baiknya aja ya aku bakal stuck aja gak berkembang gitu. Makanya aku ngerasa ya he's the one yang emang aku butuh buat seumur hidup sama-sama. Karena aku ngerasa banyak tumbuh dan berkembang dan belajar lagi sih waktu sama Dimas gitu. Ya dilatih mentalnya.
Banyak sebenarnya. Jadi apa ya? Duluan deh. Aku ya, Yang bahagia. yang paling berkesan bahagia itu sesederhana aku sama dia kebetulan punya tipe kesukaan makanan yang sama ya. Jadi kita kebetulan LDR kan hubungannya. Aku di Malang, dia di Samarinda gitu. Menyenangkannya fase LDR itu adalah setelah lama gak ketemu terus ketemu lagi kan. Kayak teman-teman yang LDR pasti paham deh gimana kamu bisa falling in love over and over again with the same person gitu. Nah itu yang aku rasain. Jadi momen paling bahagia adalah waktu ketemu lagi setelah LDR, terus kayak yang bisa jalan-jalan makan-makan, hal sesederhana itu aja ternyata kalau kita bareng sama orang yang kita sayang tuh bisa membahagiakan sih gitu. Gitu deh kayaknya kalau aku. Kalau dari aku momen menyenangkan pas awal masuk S2 di Malang. Jadi akhirnya bareng sama Gita di Malang, ya itu sama tiap hari ngejalanin bareng. Mulai dari sarapan pagi, keliling ke Cangar dan lain-lainnya. Itu sih jadi ya spend time with her. Aku belakangan ini perjalanan kita tuh kan gak gampang ya. Kayak mungkin udah banyak hal yang bikin kita yakin buat satu sama lain, tapi justru banyak di luar kita yang bikin gimana ya gitu tentang kelanjutan hubungan ini gitu. Terus hal yang bikin aku belakangan ini semakin yakin sama dia dan terharu at the same time itu adalah ya itu, maksudnya semakin menjelang kita yakin itu ternyata ya emang bener gitu bakal banyak ujian yang bakal datang gitu. Dan yang aku rasain banget ya di tengah kondisi yang susah, cobaannya gak gampang, aku yakin banget buat dia berat lah ya ngejalaninnya. Dan aku aja tuh kayak sedih gitu, ngerasa kayak ya elah nih orang gini amat sih mau sama aku tuh, yang kayak sampai merana banget gitu. Dan di tengah kondisi kayak gitu ada banyak kemungkinan dia akan menyerah, dan aku pikir dia akan menyerah. Sorry ya, bukan underestimate ya. Tapi ternyata tapi ternyata dia mau bertahan gitu. Jadi momen yang paling terharu adalah sampai ada di titik ini dan di tengah keadaan yang sulit dia tetap memilih buat bertahan sama aku sih. Gitu. Ya, kalau dari aku paling yang bikin terharu tuh kan Gita nih kan hidupnya lurus-lurus aja ya dia ya. Anak baik-baik apa. Dan pas sudah sama aku belakangan ini kayak dia mulai berani untuk ngambil resiko, ngambil tanggung jawab tuh kayak yang dia keluar dari zona nyamannya tuh betul-betul buat aku yang wah ini perempuan benar-benar mau mencoba hal baru demi aku gitu loh. Jadi kayak yang ya itu yang bikin terharu. Aku berani mulai bisnis gara-gara dia loh. Oke. Itu memang udah dari tahun lalu kan aku udah minta gimana kalau kita nikah. Cuma sama dia udah pending dulu, selesaikan ini itu. Monggo dilanjut aja bisa. Ini jadinya ini ya intermezzo dikit ya. Aku nggak tahu omongan kamu waktu SMA dulu bener apa enggak, tapi ada satu kalimat dari dia yang sampai sekarang aku ingat banget. Dia dulu pernah ngomong sama aku kalau dia minta izin, dia kepengen buat jalan-jalan dulu, berlayar cari kemana-mana dulu. Tapi dia bilang akan ada satu titik dia akan yakin kapan harus pulang, dan dia udah tahu kapan siapa yang akan menjadi rumahnya gitu. Terus di saat kita udah mulai dekat, di titik itu juga dia langsung berani datang ke rumah orang tua aku buat bilang bahwa dia emang berhubungan sama aku tuh dengan niat yang serius gitu. Jadi dari awal deket pun kamu emang udah niatnya buat serius sama aku ya gitu. Ya insya Allah. Cuman waktu itu posisinya aku masih ada tanggung jawab buat koas dan sebagainya, jadi emang masih belum bisa di waktu itu. Tapi ya balik lagi ternyata dalam kondisi yang aku kayak gitu dia tetap milih buat bertahan gitu. Dan ya sampailah di titik ini gitu. Ya. Yeah. Nggak banyak kesempatan karena gini, kita tipikalnya kebetulan dua-duanya bukan yang verbally buat bilang I love you kayak gitu-gitu, bukan tipikal couple yang kayak gitu. Tapi aku cuman mau bilang makasih ya mas, soalnya balik lagi tuh kamu sama aku tuh adalah hal yang gak mudah buat kamu, karena kamu banyak harus mengorbankan diri, mengorbankan
hal-hal yang sebenarnya kamu inginkan dan sudah rencanakan buat sama aku gitu. Di tengah banyaknya pilihan yang mudah, mungkin kamu tapi lebih memilih jalan yang susah dan bertahan sama aku. Makasih. Kalau dari aku, mungkin aku memang jarang muji kamu ya, dan kayaknya nggak pernah bilang sayang ya. Sekarang ya waktunya aku bilang ya. Ya aku sayang kamu, dah. Aku sayang kamu gitu dah. Gitu. Iya, itu aja. Harapan ke depan kita makin langgeng, makin hangat sampai akhir tua, dan cita-cita keliling dunia kemana-mana tercapai. Amin. Amin. Kalau aku harapannya hubungan ini sama-sama kita yang mau. Terus perjalanan yang udah kita laluin kemarin gak gampang untuk sampai ada di titik ini. Ya bisa jadi ini adalah sudah jadi batu yang besar gitu maksudnya, tapi bisa jadi ini juga masih kerikil, nggak ada yang tahu perjalanan ke depannya gimana. Tapi kita harus bertahan untuk satu sama lain, dan pelajaran yang aku ambil setelah kemarin yang kita lewatin, ternyata apapun kondisinya dengan orang yang kita sayang itu kayak we can make it through, Mas. Jadi kita pasti bisa. Terus lagi. Semangat. Buat aku kayak makan soto Lamongan tapi nggak pakai koya. Nggak srek kan, nggak oke. Karena balik lagi ya, orang terdekatku tuh kayak pasti ya elah Dimas lagi. Karena jujur ya emang perjalananku tuh baliknya ke dia lagi gitu. Kayak apapun yang terjadi, mau aku udah deket kemana-mana, kayak ya udah hatinya udah terlanjur, gimana dong gitu. Jadi aku buat kehadiran dia buat aku tuh kayak ya udah, ya emang pelengkap. Tapi ibaratnya enak gak sih punya partner yang bisa jalan bareng dan bisa saling ini gitu, saling support each other. Ini klasik banget sih, tapi buat aku dia ini adalah partner yang aku butuhin. Makanya aku yakin sama dia, karena aku ngerasa kita bisa jalan bareng dan saling ngedorong satu sama lain buat jadi lebih lagi gitu. Kalau dari aku, Gita ini kayak mama kedua buat aku. Karena kayak yang emang aku anak mami dari kecil sama mama, terus kayak yang ngelihat Gita itu kayak memang apa ya, penerusnya mamaku lah pokoknya. Jadi kayak yang ya aku yakin bisa ngejaga Gita, dan Gita pun bisa ngejagain aku sih, bimbing aku. Atau kayak yang ya pokoknya the best lah selanjutnya setelah my mom. Yeay.